belajar itu lagi nih gitu ya. Jadi yang pertama itu diawalinya oleh si Paulo ini. Kemudian makin kesini dia menyempurnakan kembali bukan hanya sistem banking yang diterima, tetapi ternyata ada aspek sosial gitu ya, budaya yang dipengaruhi juga untuk membuka ruang dia belajar. Kemudian nanti makin kesini tadi Bu Ratna dan Mbak Nur itu bahwa perspektif bangku saja gitu ya, bagaimana membuka ruang diskusi yang terbuka itu juga punya pengaruh terhadap belajar. Bapak pertama di luar saya berdiri aja lah ya. Saya belajar dari Anda, saya tadi mendengarkan. Saya tadi mendengarkan Anda. Ada transformasi, ada perpindahan, ada cara mengajar dari tradisional kepada yang kontemporer sekarang. Kalau dulu itu modelnya kognitif strategis, kognitivisme. Orang selalu berpikir individual sifatnya, kemudian berkembang kepada behaviorisme. Yang terakhir tadi kepada humanisme. Sebetulnya perpindahannya dari sini. Di sini adalah individual, drill. Saya tadi nyontek aja, drill. Kemudian di sini teacher oriented. Teacher oriented. Kemudian di sini robotic, cara belajar dengan robot saja ini. Kemudian di sini ada kata lagi drill. Ini yang dulu diubah kepada humanize human being, memanusiakan manusia. Ini yang sekarang. Kalau kita lihat di sini lihat, ini kan dari kurikulum ini. Tujuan pembelajaran. Ini adalah C1 sampai C6. Ini ya, itu kampungan. Kalau Anda masih bermain dengan C1 sampai 6, itu kampungan. Kemudian behaviorism, di-train. Banyak orang yang penting terampil ngomong. Ini dari B1 sampai B3. Yang ini, afektif ini afektif ini. Ini 3 tujuan dari pembelajaran. Ini afektif ini. Menyadarkan manusia. Dan kuncinya di sini adalah lihat di sini student oriented. Kita belajar yang mereka inginkan belajar. Kita mengajar sesuai yang mereka inginkan belajar. Bukan saya akan mempersiapkan materi, mau tidak mau saya mempersiapkan ini. Ini dahulu ya. Yang sekarang di sini, kamu mau belajar apa sih? Kamu perlu apa sih dari saya? Ini yang sekarang humanism begini. Kemudian kalau kita larikan kepada bahasa, saya setuju di sini learn about the language. Grammar, vocab, learning about the language. Pesan saya kacau. Kalau di sini learn the language. Pakai bahasa, bukan menghafalkan rumus dan seterusnya. Sehingga di sini ada latih komunikatif, tadi kok dialog, itu communicative learning, CLT. Kemudian manusia itu humanize, manusia murid itu kan manusia, aspeknya kan banyak. Yang namanya manusia itu di sini 24 dan 20 macam persepsi. 24 macam background knowledge, ilmu pengetahuan. 24 learning style. 24 macam-macam. Gimana kita bisa memuaskan? Pembelajaran sekarang harus memuaskan siswa dong, bukan memuaskan guru. Yang ini yang akan dikejar sebetulnya. Saya lihat tadi, saya mengikuti Anda berbicara. Jadi yang sekarang sebetulnya konteks apa kepada kita? Yang etnografinya di mana? Murid itu datang dengan background knowledge yang berbeda ya, budaya yang berbeda ya, semuanya berbeda. Mari kita ikuti perbedaan itu. Kita bawa di kelas, bukan kita spoon feeding, kita loloin ilmu kita.
tapi mereka kita bantu agar mereka berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Maka ada KKM. Supaya ada KKM, oh kamu kalau sudah sekian lulus deh, walaupun kamu beda dengan yang lain. Karena memang mereka belajar dengan kecepatan yang berbeda, kecerdasan yang berbeda. Humanize itu artinya memanusiakan manusia, dan manusia itu adalah berbeda satu sama lain. Maka bagaimana kedatangan kita sendiri bisa memuaskan perbedaan-perbedaan itu. Saya nanti agar mereka protes. Silakan. Ya, silakan. Izin saya nggak protes. Menyambung dari pertanyaan Bu Dina, apa yang kita dapatkan dari Paulo Freire ini ya. Sebenarnya kalau dari yang kita rangkum dari beberapa narasumber dari kemarin dan sekarang, itu sudah dicontohkan oleh Prof bahwa guru itu belajar dari siswa, siswa belajar dari guru. Oke. Karena konsep di dalamnya itu ada dialog. Oke. Bagaimana guru itu bisa berdialog dengan siswa, terus memancing siswa untuk berpikir kritis, termasuk nanti di dalamnya ada realitas sosial. Makanya hari ini dengan Prof tadi menyampaikan bahwa saya belajar dari kalian, itu sudah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Freire sudah diterapkan oleh ya. Prof di kelas ini. Gitu. Maksudnya gitu, Prof. Oke. Sementara gitu, Prof. Oke, terima kasih. Kemudian saya teruskan pada materi Anda. Ada kelas manajemen. Memang betul ya, tempat duduk itu mempengaruhi. Yang paling, yang katanya yang belakang itu sering nyolong-nyolong ya. Yang hilang radar. Harus ada solusi dong, itu sudah alami. Yang belakang itu cenderung hilang radar. Bagaimana cara mengatasinya? Coba lihat, saya berkomunikasi di sini, apa mereka kejimuan sama saya? Enggak. Saya melihat dari Anda kok, yang akan hilang radarnya kok. Paham nggak? Solusi, guru mengajar. Kalau duduk di depan, kalau di kelas saya nggak pernah saya lihat wajahnya. Karena ini sudah kepegang kok, pasti nggak akan lari kok. Tapi yang belakang kalau nggak saya amati lari radar. Paham ya? Maka kalau saya ngomong dia, saya kan ngomongin selalu mengarah ke sana. Tidak begini. Itu solusi ya, solusi. Itu ya tempat duduk. Oke. Memang betul tempat duduk demikian itu membuat tidak humanize. Ini kan klasikal. Saya narasumber, Anda peserta. Anda belajar. Maka dibuatlah lingkaran. Boleh. Itu salah satu solusi. Salah satu solusi. Tapi kalau sudah terpaksa demikian, apa boleh buat? Terpaksa kan interaksi kita yang memanusiakan, bukan tempat duduknya. Memang salah satu tempat duduknya adalah bisa memanusiakan. Melingkar, guru di tengah, semuanya dihadapi. Lihat, solusinya gimana? Saya mengajarkan wajah orang kan saya amati semua. Saya manusiakan. Yang di pojok juga saya manusiakan. Nggak bisa ngobrol karena radarnya akan kepegang sama saya. Bisa gitu ya? Itu solusi. Tempat duduk salah satu solusi. Tetapi bisa diatasi dengan cara guru. Maka guru sebetulnya harus punya solusi untuk mengatasi keterbatasan classroom management ini. Saya nyontek Anda. Oke. Karena memang belajar itu kalau belajar itu pasti ada barriers. Ada learning barriers, ada penghambat. Salah satu di antaranya lingkungan belajar ya, tempat duduk juga menghambat ya. Menghambat. Oke. Yang pertama adalah physical barrier. Tempat duduk itu salah satu physical. Yang kedua adalah psychological barrier. Pernah nggak merasakan ini? Iya. Kalau misalnya yang datang Pak Anu, walaupun ilmunya sebagus apapun, Anda nggak akan belajar karena sudah ada barriers. Anda sudah menutup diri secara psikologis. Yang tadi adalah physical barrier. Ada psychological tidak perlu dibongkar. Yang ketiga adalah ada cultural barrier. Hambatan budaya. Saya kasih contoh tapi maksud saya yang kira-kira budaya kita, budaya etno kita itu berbeda, hati-hati ya dengan ikutan budaya barat ya.
kalau ngajar, siapa yang mau saya beri saya jadikan contoh di muka orang banyak sendirian nggak berani. Betul. Oke, saya lakukan ini di hadapan orang banyak, jadi nggak ada fitnah di antara kita. Nah, bisa memahami kata saya? Nggak usah jawab. Gimana perasaan Anda terhadap sini? Pengen gampang. Budaya Indonesia. Kalau Barat nggak apa-apa, Barat nggak apa-apa ini. Barat nggak apa-apa. Hati-hati, ada cultural barrier, ada budaya, ada hambatan budaya kalau saya menggunakan pendekatan itu. Maka tadi saya kan tahu. Kalau di Barat mereka mungkin oke, aman ya, tapi kalau di sini nggak aman. Budaya kita mengatakan itu. Hati-hati, ada tiga hambatan ini loh ya. Harus kita bongkar agar hambatan ini jebol. Guru harus bertanggung jawab menjebol hambatan ini. Kalau Anda ngajarnya masih tradisional, blok ini nggak akan jebol. Karena belajar itu ada dua proses, conscious dan unconscious sebetulnya. Pernah enggak? Ya, oke, kalau ini gampang deh, yang sadar ya. Anda sedang belajar dengan kesadaran ya. Saat ini, kalau saya di sini. Contoh ini, pernah enggak Anda bangun tidur? Oh, yang dimaksud Pak Bangun kemarin ini. Sering. Karena Anda belajar ini. Ini enggak sadar, waktu Anda tidur itu Anda belajar. Ekstrim ya kalimat saya. Anda lagi mandi, oh iya ya. Saya tahu maksudnya. Ini yang muncul. Jadi sadarnya bahwa manusia, humanize, human being, yang pendekatan ini harus mengajarkan manusia belajar secara sadar dan tidak sadar. Ini prosesnya. Maka ini harus kita jebol dengan cara gimana solusi guru mengajar. Solusi. Oke, sekarang solusi guru cara mengajar guru agar jebol, agar yang tempat duduk begini juga masih enjoy. Walaupun yang terganggu, saya kalau diajar profesor itu sering membosankan, supaya jebol, supaya menjadi enak, jadi enggak. Saya datang, mereka, Bapak Ibu sudah oke lah saya. Oke. Studi kasus. Boleh saya sombong? Sudah lama nggak ada pandangan itu. Sudah lama. Oke, saya tanya. Anda kadang-kadang belajar ngantuk di kelas? Anda belajar ngantuk di kelas saya? Enggak pernah. Siapa yang merasa tidak belajar di kelas saya langsung ngantuk bosan? Enggak ada ya? Oke, saya tanya. Kenapa? Oke, solusi. Interaksi, komunikasi antara guru dan murid, tolong jangan one way, jangan ceramah. Suka tidak suka saya tak ngomong, jangan gitu dong cara ngajar. Tahu? Solusi satu, interaktif, komunikatif, dialog. Garis bawah satu solusi. Intonasinya. Oke? Intonasi. Saya kan punya kekayaan. Kekayaan saya mungkin wajar. Kalau ngomong ya jangan, ya guru yang nggak bagus. Tolong ya perhatikan kalimat saya nanti. Di papan tulis saya sudah ada 3 pendekatan. Kalau saya ngajarin demikian tidur Anda. Tahu ya? Intonasi. Garis bawahi. Mimik wajah. Mimik wajah. Gestur. Gesture. Makna. Apalagi? Makna. Yang menghadirkan pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Oke, silakan lah. Pertanyaan sendiri diajak. Saya baru menyadarinya detik ini. Apa? Curiosity. Curiosity. Oh, Oke. iya. Ya, karena Anda manusia itu pada prinsipnya kepo. Hah? Kepo. Rasa keponya itu dibangkitkan terus. Jangan pokoknya saya ngajar kalau suka tidak suka, jangan gitu dong. Dibuat kreativitas agar kepo. Ini manusia
humanize, pendekatan humanisme itu ya. Oke, apalagi? Solusi. Ini main-main aja kita. Hah? Pembawanya santai. Pembawaannya sebetulnya bukan santainya. Learning should be fun. Belajar itu harus menyenangkan. Kalau memang santai membosankan ya nggak enak juga. Learning should be fun. Belajar itu harus menyenangkan. Kalau dengan serius kepo begini menyenangkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kepo ini membuat orang stres, ya jangan. Pokoknya yang penting bagaimana caranya membuat menyenangkan. Oke, apalagi? Membebaskan kemerdekaan. Manusia harus merdeka. Anda punya perbedaan yang satu sama lain. Ini saya bongkar teori humanisme ya. Dialog. Ya itu sudah. Yang tadi komunikatif dialog. Apalagi? Konten gimana? Bukan bahasanya memberi barang yang Anda perlukan gitu loh ya. Kata kualitas kan menurut Anda, menurut anak satu saya nggak berkualitas. Sesuai dengan kebutuhan, ya, maksudnya ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Apa lagi? Awet muda Prof. Membebaskan. Saya 1 sampai S3 ini katanya Prof nggak ada perubahan. Bahaya palang nggak ada perubahan. Bahaya nggak ada perubahan. Itu curiosity di kalangan yang lain. Merasa muda itu beda. Oke. Bu pertama kali ketemu saya naik mobil saya berapa puluh tahun? 20 ya? Iya lah ya. Tahun 98 saya pernah membonceng Harto saya. Ibu ini. Baik. 98. Kas Krismon ya? Reformasi. Saya Reformasi. Krismon ya 2000-an lah ya. Masih Hartop. Oke, 2000-an saya bonceng. Masih ada. Saya masih seperti ini Bu ya. Mungkin mata saya Enggak, waktu itu saya masih mengganggu gaya saya masih seperti ini. Waktu itu artinya begini. Kata awet muda tadi, maksud saya gaya saya tidak muda. Jangan gara-gara saya profesor langsung ketemu kamu tidak. Itu maksud saya. Waktu saya S1 ya, S2, ya begini saya ketemu siapapun saya negor. Sampai sekarang pun saya ketemu saya masih santai. Saya nggak ngalamin perubahan karena saya tidak memikirkan nyaman. Saya hanya sebagai seorang manusia. Oke. Saya merespon itu tadi. Apa lagi ya? Meaning oke. Joyful tadi. Saya tulis kalau gitu. Ada joyful, oke. Meaningful. Oke. Mindful. Oke, joyful harus menyenangkan. Harus meaningful harus bermakna sesuai kontennya, sesuai dengan kebutuhan. Meaningful. Yang mindful diajak bermakna. Jadi bukan hanya belajar sesuatu yang Anda tidak untuk apa saya baca ini. Kan gitu ya. Harus bermakna. Harus mindful, harus ini bermakna, ini berpikir apa ya? Mindful terjemahnya apa? Bermakna. Berkesadaran, awareness ini. Sadar. Berkesadaran. Jadi kita sudah memenuhi syarat. Ini dalam rangka sebetulnya dalam rangka untuk ini bukan deep learning loh ini. Ini dalam rangka Anda belajar menggunakan deep learning. Jangan dibalik-balik ya. Selama ini kan definisi deep learning ini bukan, ini cara mengajar agar si siswa itu bisa belajar dengan menggunakan deep learning. Oke, enggak saya bongkar. Ya, kamu belajar sendiri ya. Oke. Sementara itu, mau menyampaikan sesuatu? Enggak lagi. baik sedikit aja soal saya juga. Oke, nanti kita teruskan ke apa sana. Kita bicara dari biologi tradisional sampai sekarang sudah di postmodern. Oke. Sudah ketika berarti mengapa ada perjalanan? Mengapa ada perkembangan
yang sudah komplit ditemukan oleh para pendahulu, sudah terstruktur dan tidak boleh diacak-acak. Rumus ya sudah seperti itu temuannya, silahkan dihafalkan. Grammar juga sudah seperti itu, silahkan dihafalkan. Apakah sekarang sebegitu ini? Tidak. Sekarang tidak lagi terstruktur ini. Setiap saat berubah, setiap saat berkembang. Sehingga untuk memudahkan tercapainya outcomes itu tidak cukup hanya dengan drill, tidak cukup hanya dengan ceramah, tidak cukup hanya dituangkan gitu ya. Makanya butuh transformasi. Transformasi ini berdampak bukan hanya karena konten yang sudah tidak terstruktur, tapi karena jiwa-jiwa individu yang belajar juga sudah makin liar dalam tanda kutip. Prof. Bambang tadi cerita dan kita menontonnya dengan penuh gelak tawa. Prof. Bambang nggak yakin kalau sesuatu kan konsentrasi. Bisa jadi karena memang dianggap itu sebagai hiburan, atau bisa jadi karena memang konsentrasi memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, sehingga seorang guru yang sekarang menjadi pengembang pedagogi kritis ini jangan terlalu polos dengan mata peserta didik. Harus punya banyak daya untuk ngecek, benar nggak sih apa yang saya sampaikan itu dipahami. Makanya muncul authentic assessment. Jadi sertaannya tuh banyak. Oh ternyata sekarang harus ada self evaluation, harus ada proses evaluasi yang dilaksanakan pada saat proses. Jadi konsekuensinya berubahnya tradisional pedagogi ke kritikal pedagogi membawa dampak yang sangat banyak. Pemicunya tadi karena yang belajar juga sudah beragam potensi dan karakteristiknya, yang dipelajari juga sudah tidak lebih sederhana pada saat zaman Paulo Freire menggagas ini. Nah, persoalannya adalah apa yang akan kita lakukan sekarang? Novelty apa yang akan ibu bapak munculkan sekarang? Berarti kan kita harus melihat celah apa yang masih tersisa. Lebih sederhana dibandingkan dengan pada saat zaman tradisional pedagogi. Tadi Prof. Bambang menyampaikan banyak hal. Sisi mana yang dikategorikan tradisional pedagogi? Ada tidak? Sudahkah? Atau semuanya sudah di ranah yang postmodern? Ya, siapa yang jeli tadi melihatnya? Ini ketajaman analisis. Kalau konsepnya tidak dikuasai utuh, kita akan terjebak. Nah, siapa yang punya ide, yang bisa tadi? Oh ini tuh ini loh. Kalau nggak ketemu, harus ketemu minggu depan. Kan tadi program hanya mancing di awal ya. Terpancing kan ibu bapak, kemudian kita gelak tawa dan sebagainya. Yang sedang kita pelajari itu seutuhnya pedagogi kritis atau tidak seutuhnya, atau apa yang masih kurang. Ya, kalau menurut saya itu dalam pembelajaran itu enggak mutlak. Jadi guru itu harus menggunakan biaya tradisional ya, kritis juga gitu. Jadi kompleks metode. Kalau misalkan metode enggak hanya metode tapi diselingi metode lain gitu. Dan ceramah itu bukan juga salah gitu kan. Sama juga bisa juga gitu kita terapkan itu dalam sekali kita pembelajaran itu enggak melulu harus metode yang di usaha modern gitu. Ceramah tetap bisa digunakan. Oke. Tadi Prof. Bambang menggunakan metode apa? Bukan metode
humanis gitu ya, Interaktif. komunikatif yang humanis. Oke, ada yang masih harus ditambahkan? Ya. Kalau melatar belakangi dari topik presentasi tadi, Prof, Ya. mungkin saya melihat Prof Bambang justru menggunakan pendekatan yang sifatnya kontemporer, menjembatani situasi kelas yang masih klasikal. Ya. Nah, klasikalnya situasi kita ini yang di bagian apa namanya tadi, tradisionalnya tadi. Tradisionalnya. Nah, itu yang saya tangkap sih, Prof. Ya. Tapi Prof Bambang mencoba mencari solusi yang Prof tulis di papan tulis tadi. Solusinya adalah mungkin communicative humanism approach, sehingga yang harusnya secara teori Dek Nur bilang tadi ini cenderung kaku, tidak dialogis, tapi ini berjalan justru dialogis dan komunikatif. Oke. Mungkin itu dua sisi yang saya lihat. Ya. Ada lagi? Kalau saya lihat tadi siswa sebagai objeknya saja gitu. Jadi sedangkan pendidik kurang sekali walaupun dia sebagai aktor penguasa kelas itu. Dan dari sisi tradisional itu, Bro. Oke. Jadi gini ya, Prof Mo sudah luar biasa tadi. Bisa menaklukkan aspek pedagogik tradisional dikemas dengan yang kritis, dengan pendekatan humanis, sehingga semua kita menikmati itu. Tapi jangan lupa konten apa yang disampaikan Prof Bambang. Dia mengosongkan itu. Kita terbuai dengan gaya, kita terbuai dengan pendekatan. Tapi apa yang sedang kita pelajari? Kontennya apa? Bisa ada yang menyimpulkan kontennya apa? Menyimpulkan tadi mungkin tadi transformasi dari kognitif ke behavior itu masih tradisional. Ini berdasarkan pemahaman tadi ya, menjadi ke humanisme. Ya, Itu. jadi perjalanannya tentang teori, Iya. bukan perjalanan tentang pedagogi. Jangan terpancing, ini hebat orang aktor yang luar biasa. Tapi desa. Yang luar biasa kan aktor yang membuat kita jadi Penguasa. iya. Tapi apa yang disampaikan gitu. Nah, kita juga saat belajar begitu. Harus mengulas sesuatu core kontennya ini aja. Itu yang akan jadi outcomes kan. Bukan cuma tidaknya kuliah. Sebab kalau semua bertawa, nggak terasa tiba-tiba sudah habis, tapi what next gitu ya akan kita pelajari. Begitu lagi kah? Jadi jangan terjebak ketika Prof Bambang itu Berarti dia Prof Bambang tadi mencoba mengaktualisasikan bagaimana pedagogi kritis ini diimplementasikan dengan kondisi yang memang real terjadi di hari ini. Tadi Mbak Nur memancing dengan bagaimana posisi-posisi tempat duduk yang membuat orang jadi tidak bisa konsentrasi, dialognya terbatas. Walaupun itu menjadi kelemahan, Bambang tidak terjebak dengan itu karena kita tidak mungkin ini bisa diubah ya, mungkin kan? Ini dari segi jumlah kayaknya Kalau posisi tidak bisa diubah, ya caranya dengan actionnya yang berubah, gitu. Dengan actionnya yang berubah. Tapi jangan lupa bahwa kita punya konten yang harus dikemas dengan pedagogik itu. Keduanya, apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Pada saat pedagogi kritis ini dengan kontennya yang bisa diangkat dari kasus misalkan, bisa diangkat dari kejadian sehari-hari, itu yang memenuhi syarat untuk pembelajaran yang core-nya memang cocok dengan pedagogi kritis. Nah, core-nya yang tradisional pun waktu itu kan Bambang pakai bahasa Prancis ya, Spanyol. Spanyol dengan rumus yang baku, tetapi dengan
mengemasnya yang membuat kontennya tradisional tapi bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Bingung nggak? Bingung nggak kira-kira? Tidak. Enggak kan? Ya, jadi kalau mau dibuat jalur yang lurus, maka tadi program itu sudah mencoba berimprovisasi tentang bagaimana pedagogi kritis diimplementasikan. Bagaimana pedagogi kritis diimplementasikan akan lebih sempurna kalau perjalanan kontennya juga disertakan di situ. Tentang apa? Misalkan tentang istilah bedanya transfer dan transformasi. Transfer, bagaimana mentransfer ilmu, bagaimana mentransformasikan ilmu. Tadi Probama kira-kira cocoknya untuk mentransfer atau mentransformasi? Transformasi. Karena kesimpulan dari sekian puluh mahasiswa bisa beda-beda, tetapi core-nya sama. Nah mungkin Probama nanti besok lusa akan mengangkat satu hal yang grand teorinya di lompat-lompat. Nah kita akan bicara tentang ini dengan gayanya yang dua jenis, yang tradisional pedagogik dan yang kritikal. Jadi teman-teman bisa lebih clear melihatnya. Oh ternyata yang tradisional pun bisa dengan lebih mudah kita pahami kalau menyampaikannya terus sistematis. Bukan berarti yang tradisional pedagogi itu semuanya salah gitu. Kalau saya peruntukannya ya nggak apa. Jadi tradisional pedagogi itu hanya untuk ilmu yang sederhana, yang sudah terstruktur dari yang mudah ke yang sulit, yang sudah teridentifikasi secara memang sudah dikemas secara utuh gitu. Contohnya apa? Misalkan belajar tentang bilangan atau mungkin vocab ya Prof. Itu kan bagaimana bisa kita menggunakannya ketika pedagogi. Kan lebih ke behavioristik gitu ya. Itu pakai bahan Spanyol itu menggunakan tradisional pedagogi karena memang kontennya konten yang sudah baku, yang sudah terstruktur gitu. Sama dengan metode. Metode juga tidak ada metode yang salah. Yang salah adalah guru yang tidak tepat menggunakannya. Ada pertanyaan untuk program tadi? Kan belum bertanya. Saya masuk dengan bermodalkan nothing. Beritanya saya malah ini. Tadi kan sudah menyimpulkannya dan bahkan memberikan contoh tentang kritikal pedagogi. Jirok sudah belum? Belum ya. Nanti Prof di jirok tuh. Saya tidak tahu terminologinya apa ini penjelasan. Jirok. Ya, jirok itu tokoh yang menindaklanjuti pemikiran Paulo Freire. Karena Paulo Freire itu sebetulnya ketika pedagogi di zamannya hanya mengubah dari menyampaikan one way traffic system ke dialogis. Mereka dia masuk pasar-pasar untuk menyadarkan orang pentingnya pendidikan tanpa mengubah pola kerja mereka, tanpa memaksa dia untuk masuk ke sekolah. Tetapi dia punya ide jangan sampai dengan bangsawan dia yang sekolah itu. Nah ketika sekarang di abad teknologi sudah tidak hanya bicara tentang kognitif, konstruktif, humanistik, tapi sudah ke connectivism. Nah maka datanglah jirok. Jirok ini yang postmodernnya dari bagaimana how to teach itu di zaman yang sudah connectivism. Sekarang yang sedang lagi bicara jirok ini. Saya sebenarnya bukan orang ya, bukan orang psikologi, bukan tahu siswa. Saya bukan orang pendidikan. Saya
Enggak, maksud saya background maksud saya itu sebetulnya orang bahasa Inggris nggak Kalau bahasa kalau Inggris. orang pendidikan ngapain ada? Enggak, saya dipaksa sama ngajar. Linguistik. Linguistik. Yang benar kalau orang di sini. Saya kalau Ya pokoknya gini, kalau mata kuliah ini ada plusnya pertama, pasti masih lebih kaya. Kaya insight-nya, karena banyak pancingannya. Cuman masih jangan terlalu polos, karena ada sesuatu yang disembunyikan teman-teman. Nggak ada kritikan ke mahasiswa, tapi betah-betah aja. Nah ini kan bukan mahasiswa tahu ya. Iya. Yang hanya berhenti di gelak tawa cari gitu ya. Nah, di balik itu menunggu sebetulnya ini kok nggak keluar ya gitu. oke, Anda S3. Saya sebetulnya mau saya cari kemana barang ini ya. Sebetulnya ini yang akan Anda bawa. Ya, ini yang akan Anda kejar tujuan akhirnya. Itu tadi kan pemaparan biasa saja, tapi kan perlu dikritisi sehingga Anda menemukan sesuatu, kayaknya nggak begitu begini. Kemudian pakai data empiris, didukung data dan ketemulah ini. Sebetulnya ini yang penting. Udah Prof. Hah? Itu dulu. Oke. Saya karena di luar track ya, sorry. Saya tidak tahu kapan sih ada schooling. Proses schooling itu kapan? Tahun berapa? Sekolah, penyekolahan. Kayaknya generasi kedua filsuf deh. Kira-kira tahun berapa? Generasi kedua filsuf tahun 17-an ya. 17 ya. Kenapa sih manusia yang berbeda kemampuannya, kemudian harapannya, kondisinya dijadikan ke dalam satu kelas, diajar dengan cara yang sama, kurikulumnya sama, dan dievaluasi dengan harapan sama, melanggar melanggar ya, melanggar lo ini. Mbah buyut saya dulu nggak ada pas sekolahan. Schooling ini melanggar loh kalau nggak hati-hati. Tolong bagaimana schooling yang suka tidak suka kita harus sudah kita hadapi dan kita bermain dengan itu, kita tidak bisa melarikan diri dari itu, tapi masih terjadi proses pembelajaran individu yang berorientasi harapan kemampuan yang berbeda. Sebelumnya saya tidak suka dengan schooling loh. Walaupun saya produk schooling. Emangnya kalau sudah S3 hebat. Mbah buyut saya itu yang tidak sekolah malah lebih hebat dibandingkan S3 yang bukan yang ini ya, yang sono. Dia bisa berkembang kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini bukan kecerdasannya. Dia peka, dia punya empati, dia punya kepedulian, dia punya tanggung jawab, dia punya kejujuran. Dia berkembang sebagai seorang manusia. Tapi schooling, betulkah dia bisa berkembang sebagai seorang manusia? Kalau tidak bisa berkembang, harus kita atasi dong. Kita nggak bisa lari kok dari itu. Cara mengatasinya, jangan-jangan itu kebaruan. Itu yang diharapkan tadi Bu En, mau mancing saya kasih. Mungkin itu yang menghadirkan transformasi pembelajaran diferensiasi. Ya, bagaimana kehadiran saya di sini itu bisa mengajar 24 orang dengan gaya belajar yang berbeda dan tes disertasi yang berbeda dan mendapatkan kebaruan yang berbeda.
tidak akan sama dengan saya, beda. Karena Bapak Ibu membawa barang yang berbeda. Yang Bapak Ibu gembel ilmunya itu atau bekalnya itu beda dengan saya, pasti akan berbeda sih. Maka ininya pun akan berbeda. Bu, mau melanjutkan? Mau mengomentari misalnya mancing itu. Tapi saya kurang bertanggung jawab atas lancingan saya. Hah? Baik, Ibu Bapak, kita ini kan isi kepalanya beda-beda. Latar belakangnya beda-beda. Ada yang kepemimpinan, ada yang pembelajaran bahasa Inggris, ada yang penjas, ada yang psikologi gitu ya. Nah, mungkin ini yang tadi pertama singgung awal. Kita disatukan dalam rumah pendidikan. Novelty kita harus novelty dalam rumah pendidikan. Jadi nggak bisa kita begitu datang bicaranya leadership, begitu datang kita bicaranya well-being, begitu datang kita bicara tentang kinestetik. Tetapi well-being, leadership, kinestetik coba disentuh lewat pendidikan. Nah sehingga pendidikan ini akan berkembang dengan sempurna karena rantingnya banyak. Pendidikan ini akarnya ya. Jadi kalau kita masuk, ya di rumah pendidikan dulu, baru kita masuk ke kamar masing-masing. Jadi ketika kita memahami utuh tentang pendidikan, maka kalau saya ingin nembak leadership dari sisi pendidikan, maka hasilnya novelty-nya akan ini. Yang selama ini orang bicara tentang manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Tidak ada bicara orang yang S3-nya pendidikan, tapi warnanya, buahnya nanti tentang leadership, tentang psikologi, tentang penjas gitu. Nah ini menarik sebetulnya, tapi modalnya apa? Baca yang banyak. Kalau kurang baca nggak ketemu. Nah bicara tentang pendidikan, mau yang tokoh Indonesia, tokoh luar, silakan saja. Yang penting apa yang kita pelajari ini memang masih di ranah pendidikan, sehingga nanti hasilnya S3 pendidikan olahraga dengan S3 pendidikan yang mengambil ranting olahraga pasti beda. Nah perharapannya di habis semester 2 itu sudah kelihatan cikal bakalnya. Nah, mungkin Pak Hasan atau literatur review bicara tentang SOTA ya. Sejumlah penelitian tentang kinestetik sudah banyak, gitu ya. Tentang ini, tentang ini. Tapi ya di dasar ini belum ada. Contoh nih Bu Diah, bicara tentang guru yang profesional. Selama ini grand teorinya di CBTA, Competent Based Teacher Education. Jadi mendidik guru itu teori dasarnya dari kompetensi. Kompetensi berbuah apa? Berbuah keahlian yang berbentuk keterampilan praktis, menyusun perencanaan, mengajar, mengevaluasi. Sampai sekarang kompetensi sosial dan personal berkembang kan? Betul tidak Bapak? Iya. Itu ladang itu, lahan itu. Mengapa? Karena hanya dari CBTA, tidak dari sisi psikologis. Nah, kemudian mencoba masuk nih agar well-being itu ketemu. Jadi guru itu sejahtera bukan hanya karena dari materi, tapi kepuasan ngajar. Maka muncullah ada sisi lain yang dia tawarkan. Udah lama kita itu nonton, kok nggak diubah-ubah ya tentang format guru profesional itu 4 saja. Kompetensi sudah salah lagi kok. Harusnya kompetensi akademik. Nah tercantum undang-undang kompetensi profesional. Harusnya akademik, sosial, personal, pedagogik. Kalau dibahas semua baru profesional. Nah kita selama ini yang dikejar hanya pedagogik dan akademik. Yang dua ini nggak pernah disentuh.
tersentuh. Kenapa? Karena kurang dasarnya. Karena tidak dekati dengan kebutuhan psikologis. Di antaranya itu. Ketemu tuh hati-hati. Nah mungkin besok lusa kami ini akan muncul lagi kompetensi yang guru yang profil itu bukan hanya 4 kompetensi, tapi ada unsur psikologisnya satu. Akhirnya dampaknya kalau mau jadi guru harus ada tes bakat minat. Agar apa? Agar well-beingnya dibentuk sejak dia kuliah jadi calon guru. Kalau sekarang kan dibentuknya setelah jadi guru. Yang bisa kan? Mau ditambah gajinya berlipat-lipat, nggak bisa menjamin itu karena tidak punya modal, intensi dan ekspektasi. Ada orang psikologi yang tertarik dengan Oh, ini sendirian. Ada di Zoom, Bro. dari Zoom. Tadi berapa? Bu Ernani. Ada kategori tadi apa? Yang benernya ya, Yang dari yang benernya yang ya, Pedagogi akademik, pedagogi sosial, sosial profesional personal. kepribadian Coba akademik. ini dikritisi pakai teori apa ya? Pakai psikologi apa ya? Ibu bisa menjawab. Sementara ini kira-kira pakai psikologi apa ya? selama ini nggak pakai psikologi. Tanpa psikologi. Selama ini hanya pakai kompetensi. Oke, anggaplah ini. Sedangkan sebetulnya kan orang manusia itu tidak akan lepas dari psikologi ya. Kira-kira psikologi apa yang akan dikembangkan ibu untuk mencari ini? Kira-kira aja. Apa ya? Anggaplah X saya tidak menyebut ya. Saya mau pakai X. Ini mau saya kembangkan loh ini. Mau saya kembangkan loh. Dengan bukti soal sampai 100. Anggaplah bahwa ini ada unsur A betul, ada unsur P betul, ada unsur S betul, ada unsur P betul, tapi ada unsur Z yang tidak pernah dibahas. Yang belum ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Padahal psikologi X ini mengatakan harus ada Z. Maka saya harus mengembangkan sebuah alat ukur yang tentang Z. Anggaplah dari 80 sampai 100 itu tentang Z. Kalau saya sudah ketemu alat ukur ini, berarti saya akan memproduksi alat ukur untuk menseleksi guru sejak awal dengan menggunakan barang yang sudah ada. Saya tambah set berbasis psikologi ini. Kemudian saya analisa faktor, betulkah isinya begitu? Jangan-jangan menjadi ABC, ABCD, jangan-jangan. Tapi kan ini sudah saya kembangkan berbasis psikologi. Jadi kalau saya menemukan alat ukur yang ternyata isinya ABCD berbasis data empiris, oh, saya punya alat ukur baru, ini kebaruan ya. Tapi alat ukur ini kan bukan hanya langsung jadi enggak. Ini kan saya korelasikan. Anggaplah ini variabel yang lain. Ini saya cari variabel yang lain. Variabel yang lain. Ada katakan ini menjadi alat ukur yang saya sebut X tadi. Di sini ada M, N, O, terserah ya gimana cara bermainnya, apakah ini begini, apakah ini begini, apakah ini begini, baru ketahuan. Yang mempengaruhi ini apa? Terus betulkah bahwa ini bisa memprediksi produktivitas ngajar, produktivitas apapun namanya ya? Ini ada akibat setelah diseleksi ini, apakah mungkin kuliahnya cepat selesai, apa kedisiplinannya, di sini ada variabel lain yang dimainkan. Ini salah satu kebaruannya. Cepat saya hapus supaya tidak terbaik. Prof itu akademik itu kalau di undang-undang nggak ada, Prof. Nah, guru juga masih bingung dari mana 4 kompetensi itu, dia cuma menjalankan aja itu. Oke, oleh karena itu Adanya kan pedagogi, kepribadian, sosial sama apa tuh? Profesional. dan itu tidak ada rumahnya psikologi. Coba carikan rumah teorinya bahwa bisa mewadahi itu. Jangan-jangan itu akan gugur nanti menjadi A,
hanya 2 aspek atau 3 aspek berdasarkan analisa faktor. Kira-kira begitu. Hanya manas-manas saja saya ya. Yang sama kompleksnya juga di leadership ya. Sama leadership juga begitu ya. Sekarang itu memilih kepala sekolah itu apa dasarnya? Kan leadership. Ada nggak alat ukurnya? Kalau ada, kalau belum ada kita kembangkan alat ukur leadership. Tapi berbasis teori besar alat ukurnya. Kira-kira keterampilan, oke, leadership itu harus punya keterampilan apa sih? Leadership itu harus apa yang dibutuhkan berdasarkan teori? Keterampilan apa? Kan belum ada alat ukurnya. Kalau saya gini, pemikiran saya selama ini orang pedagogi, kalau bicara leadership itu seolah bukan bicara tentang engagement sekolah. Semua itu ada di dunia tersendiri yang nempel di sekolah. Kita lupa bahwa yang namanya leadership mau kepala sekolah, mau pengawas, mau guru, muaranya kan di student engagement, betul tidak? Suksesnya mereka memimpin ketika engage-nya si siswa baik secara behavioral, kemudian kognitif, kemudian sosial, itu memang dibangun gitu. Dan bagaimana membangun ini sebagai seorang pemimpin agar muaranya itu nanti student engagement itu bagus gitu. Ini berarti X, ini engagementnya di sini. Ya. Ini kembangkan dulu, baru korelasikan dengan ini. Kalau dia berkorelasi tinggi, berarti memang alat ukur ini sudah valid. Jadi tidak gini ya teman-teman, tidak langsung melihat learning outcomes skor ya. Itu nipu itu namanya. Kita sudah terlalu lama bicara di backward design model. Backward design model itu dasarnya understanding by design. Gini, kita itu ingin mencapai sesuatu tujuannya. Tujuan kan di akhir dicapainya, tapi dijadikan target awal. Saya ingin mencapai ini berproses baru hasilnya ternyata. Tapi ketika backward model design ini terlalu diambilkan, gampangnya berpikir tentang OBE lah sekarang. OBE itu sangat kental dengan backward design model. Kalau hanya mengutamakan tujuan, jumping yang dilihat hanya learning outcomes nilai. Bagaimana teman-teman sekarang menjadikan proses sama pentingnya dengan tujuan itu belum ada yang meneliti. Jadi boleh ini saya gambarnya tidak begini tapi begini ya. Jadi ini menyesuaikan ini. Betul. Tidak ini menyesuaikan ini. Hasilnya ini kan X, ini Y. Tapi sekarang tuh banyak sekali ini proses ini ditentukan oleh hasil yang akan dicapai. Bisa diikuti ya? Ya, paham ya? Ya, tapi kalau untuk dari sisi kepemimpinan, kalau tadi kan kira-kira karakter apa yang dimiliki pemimpin tadi ya? Betul ini. Dari sini kita mau lihat. Nah, kalau Prof balik yang dilihat tadi, Ini hanya memuaskan pasar aja. iya, iya ya. Ya, memuaskan pasar. Kan tadi basisnya nggak boleh output ya, Prof. Ya. Gini Pak Didi, ketika sebetulnya rumusan dari tujuan yang ingin dicapai itu adalah eksekusi dari tujuan pendidikan nasional kan. Di tujuan pendidikan nasional itu lebih banyak karakter dibandingkan dengan kognisi. Nah, sehingga turunnya pun jadi outcome itu harusnya itu. Kalaupun ada sekolah hanya simbol saja. Nah, sekarang bagaimana pemimpin ini menciptakan student engage ini yang memang utuh gitu. Jangan memikirkan tentang nanti hasilnya seperti apa. Yang penting ciptakan prosesnya, kan pastikan ketika prosesnya bermakna hasilnya akan mengikuti. Itu yang menjadi objek dari para pemimpin harusnya.
Jadi jangan melihat, oh berapa piala yang kita kumpulkan tahun ini, berapa yang jadi dosen, yang jadi guru teladan dari sekolah kita. Karena student engagement itu sebetulnya klimaksnya di situ. Bagaimana anak betah berada di sekolah, bagaimana anak tidak terpaksa datang ke sekolah, itu kan urusan pemimpin sebetulnya. Tapi ngumpulnya bro susah. Proses. Proses, Yang itu engage prosesnya, bukan produknya, proses. bukan outputnya. Tolong betulkan kalau saya salah. Selama ini guru diajar membuat TK, tujuan buat TK. Ini terminologi umum saya. DPR. KPR. C1 sampai C6 ya. Ini belum tentu benar loh Anda menyusun, tapi prosesnya untuk nembak ini. Ini belum tentu benar loh Anda menyusun. Dan Anda mengajarnya untuk menembak itu. Padahal bukan itu. Ngajar itu kan punya tujuan yang lain, proses ini yang ditekankan prosesnya. Loh kalau begini caranya ngapalin aja. Dikasih les saja. Nggak usah dikasih aja, nggak usah belajar, dikasih les untuk menembak ini. Tercapai, tapi proses tidak tercapai. Betul saya. Kalau proses itu bukan di gurunya ya? Proses belajar mengajar. Kedua. Engagement. Ya, tanggung jawab guru engagement. Yang di guru engagement. Nah kalau kaitannya dengan pemimpin itu posisinya ada di mana? Oke. Kalau pemimpin kan ya, engagement bagaimana interaksi dengan bawahnya, ya. Penilaiannya harus bagaimana. Dan berarti Anda ini kan belum ada alat ukurnya, belum ada. Kalau karakter apanya udah ada? Ada karakter bukan yang mengukur bagaimana proses penilaian engagement belum ada kan? Kenapa nggak dikembangkan? Yang selama ini belum ada. Kita pernah mendengar istilah master teacher nggak sih Pak? Di Indonesia? Teacher center. Apa namanya? Teacher center. Master. Master teacher sebetulnya saya tidak tahu apa maksudnya guru yang profesional. Ya harusnya kan untuk menjadi kepala sekolah itu dulu. Oh iya. Kita sudah salah ya. Iya, bukankah tidak ada kepala sekolah yang tidak berlatar belakang sebagai guru? Semua guru. Iya kan? Nah ketika jadi guru otomatis jadi Pemimpin di kelas. teacher leadership ya, Iya. gitu kan? Menjadi pemimpin kelas. Jadi pengalaman bagaimana menciptakan engage itu harus sudah menjadi kebiasaan dia. Harusnya. Kok nggak ada gitu ya? Karena ini kan dunia sedang sakit dan Anda diharapkan untuk mengobati. Anda diharapkan mengobati, mencari solusi. Yang selama ini penunjukan kepala sekolah itu kriterianya lain, tapi harusnya kan ada suatu tes khusus untuk mendapatkan itu. Walaupun mungkin alat ukur Anda belum bisa dipakai tahun ini, mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian mungkin baru dijingu orang. Berarti kalau dia sifatnya melihat proses, berarti nggak tes dong. Bukan tes proses atau Observasi dong, pengamatan. pertama kali mengembangkan alat pengamatan, tapi setelah jadi alat diteskan. Oke. Setelah jadi alat diteskan untuk mendapatkan orang yang memenuhi syarat tadi. Ya semacam itu. Untuk membuktikan bahwa alat tesnya itu nanti berhasil enggaknya kan Harus dikaitkan, ada oke. output. Betul. Ini alat ini fungsinya statistik berapa? Dikorelasikan dengan output. Kalau dia berkorelasi tinggi berarti alat ukur Anda bagus. Satu semester aja satu ya. Satu semester sudah bisa hasil. Seminar. Nyambung ya? Iya kan satu semester bisa lihat dampak proses terhadap Oh satu ya bisa. Atau kalau menggunakan ekspos waktu desain ya nggak satu semester. Dikorelasikan aja pakai korelasi statistik. Predictive validity namanya. itu tapi itu mungkin untuk preliminary research. Boleh lah. Untuk predictability baru nanti ada langkah berikutnya ya, ini preliminary. Oke, sudah mulai agak panas dengan kebaruan ya. Kalau punya Budia itu kira-kira bisa diturunkan nggak bro? Saya tertarik
dengan budaya itu kalau diturunkan ke aplikasi atau sistem, sehingga ketika student itu dia lebih akan ada engagementnya dengan menguasai sistem tersebut. Ya, cuma punya budaya itu baru studi awal ya. Seperti apa itu? Iya, keminat bakatnya itu, tapi dengan sistem gitu. Iya, bisa, bisa. Tapi itu nanti bukan novelty loh ya. Kalau turunan itu bukan jadi. Bukan itu implementasi. Untuk meningkatkan efektivitas hasil penelitian dunia, Itu implementasi. Karena terhambat di minat tadi. Minat tadi adanya ketika sudah lulus, gitu. Nah itu Prof. Harusnya kan minat kan di awal. Yang namanya motivasi untuk menjadi guru. jadi Oh, berarti implementasi dia Bu, bisa nggak Jadi bisa. selama ini kan motivasi kan nggak pernah cek bapak ibu menjadi guru itu betul-betul bermotivasi menjadi guru atau karena terpaksa nggak ada pilihan. Pilihan kedua. Aslinya kan motivasi Nggak ada dari kerja- awal. nggak ada kerjaan. Ya. Makanya awal itu dia berubah ada gitu loh ya. ya makanya punya budaya itu membangun motivasi saat berproses, sambil belajar. Ya kalau ketemunya dengan dosen-dosen yang memang tidak menginspirasi motivasi, bisa tumbuh motivasi nggak mungkin. Jadi terbalik rumusnya dengan di dunia orang. Di dunia orang itu well-being-nya dulu baru dibangun dalam rutinitas keseharian. Di kita well-being dibangun sambil Maka ada kalimat begini, gimana motivasinya tinggi kalau kesejahteraannya terganggu? Enggak boleh, motivasi tetap motivasi. Mau gajinya kecil atau tidak, kalau namanya motivasinya bagus ya bagus. harusnya kan begitu. Harusnya kan begitu. Selama ini kan enggak. Gimana motivasinya baik kalau kesejahteraannya enggak terjamin? Loh, emang jadi guru mau mata duitan? Harus luhur ya Prof. Harus luhur dong minatnya. Kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi di lapangan beda. Sekarang profesional. Berarti motivasi berdampak ya. Berdampak. Bukan bagaimana motivasi itu tumbuh gitu. Oh, betul, motivasi itu dari awal dong. Iya, kalau tadi dibilang Itu kan oh iya tumbuh dari sana. Setelah gajinya tinggi dia semangat. Nanti kalau diturunkan nggak masuk lagi. Itu kan bukan profesional namanya. Emang gitu? Artinya gini ya Prof, kalau motivasi itu tidak melihat suasana apapun. Betul, namanya motivasi kan sesuatu sebelum berbuat toh. Apapun situasi kondisi. Selama itu Anda kan mengatakan motivasi ekstrinsik, intrinsik ya. Walaupun saya punya 3 ya. Waktunya tiap satu. Awas hati-hati. Ngomong saya arti. Ini mata kita. Ini karena tertarik dengan senang mengajar. Kalau yang ini ingin berbuat baik kepada orang lain agar cerdas. Apa itu? Luhur? Enggak, luhur, sifatnya luhur. berarti bukan sikatan. Altruistik. Oh. Ini hanya pancingan aja. Ya. Jadi yang namanya berbuat luhur karena saya harus mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang untuk berbuat sesuatu karena saya ingin berbuat luhur. Kalau ini nggak ada uang saya nggak kerja. Sama dengan TOEFL. TOEFL itu kalau Anda nilainya tinggi itu pasti berhasil kuliah di sana. Karena itu sudah didesain sedemikian rupa mempunyai predictability. Bukan tes bahasa Inggris itu tes potensi akademik dalam bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris Anda bagus, kalau potensi akademiknya lemah, yang nggak lulus itu TOEFL. Kira-kira begitu ya. Dia bisa memprediksi kemampuan keberhasilan di masa depan. Alat ukur itu yang bagus begitu. Kalau motivasi yang ini bisa memprediksi kira-kira etos kerja yang akan terjadi di masa depan. Ini hanya ngobrol aja, ini bukan kuliah ya, kuliah. Ngobrol aja. Di luar. Iya di luar. Sudah pernah mendapatkan novel ini. Dengan penuh Hah? kedekapan.
Guru aslinya, guru Karena asli. saya Guru asli. masuk di dalam itu terkait dengan leadership yang Prof. Endar sampaikan ya Prof. Izin Prof. Bahwasanya saya sudah mengecek dari rencana disertasi saya dan di dalamnya ada teori-teori memang terkait dengan leadership innovation. Jadi seorang pemimpin itu di dalam bahasan jurnalnya Mas Robinson saya baca ini, dia School Leadership and apa ini, Papa Peter dia bilang ada 8 Prof. Jadi bukan hanya yang 4 tadi itu, tapi ada 8 Prof saya baca. Pertama, ini bisa menjadi kisi-kisi ketika nanti misalnya seseorang menjadi kepala sekolah bisa mengerjakan soal itu tidak. Pertama dia punya visionary leadership, visioner ke depan. Kemudian ada interaksional, kemudian ada manajerial di situ, dia punya kemampuan itu. Kemudian adaptif, dan adaptif ini terkait dengan disertasi saya. Kemudian ada transformasional, kemudian ada kolaboratif, dia bisa menggabungkan dari beberapa komponen. Kemudian dia berbasis data driven, jadi data dia punya basic data yang kuat dari segi. Dan yang terakhir adalah etika, Pak. Jadi ada 8 yang dibicarakan di si Mas Robinson ini. Jadi yang 4 tadi memang itu perlu dikembangkan menjadi 8. Ini dari jurnal sahabat. Itu bro. Dan itu memang saya sudah alami sendiri ketika saya menjadi seorang leadership di dalam tempatnya. Iya, saya sharing aja bro. Apa yang akan Bapak Teliti. tembak? Iya, saya akan tembak di adaptive leadership, adaptive fiskal. Banget. Iya, Nur apa? di leadership education tapi arahnya ke fiskal edukatif. Nur sampai apa? Iya. Oke, saya mau nanya. Ada yang mengatakan leadership itu alat ukurnya ini. Betul gitu? Iya. Alat ukurnya ini. Iya. Anggaplah ini X. Terus bahwa ini efektif dengan etos kerja dan seterusnya berarti Y. Ini apa ini alat ukur ini? Ini belum ada loh ini. Anggaplah Anda punya pengembangan baru pakai B ya. Anda cuma 3 aja deh. Ini sudah terbukti, ini alat ukur yang sudah terbukti bagus atas kerja, produktivitas, apapun namanya. Anda bandingkan apakah mana korelasi dengan ini dan ini. Jangan-jangan ini nggak berkorelasi. Ini berkorelasi. Kalau ini berkorelasi, berarti alat ukur Anda lebih hebat dibandingkan ini. Bisa. Anda menawarkan ini. Kalau Anda mengkritisi, tawarkan dong yang lain. Tapi penawaran yang harus terbukti dikaitkan dengan produktivitas apapun namanya. Kalau seandainya dia berkorelasi, anggaplah korelasinya signifikan ya. Misalnya begini, sama-sama signifikan, tapi Anda lebih signifikan. Lebih tinggi tingkat Anda. Misalnya begitu, misalnya aja. Bisa diikuti ya? Jadi bukan hanya satu ya, harus dikaitkan. Sebetulnya ini pun masih terlalu sedikit ini, parabel ini, karena learning teorinya belum masuk. Hah? Learning teorinya belum masuk ya. Belum, ini baru menguji alat ukur ya. Ciri khas bahwa Anda seorang dokter education-nya belum muncul kalau cuma begini. Ini baru kepemimpinan, dokter education-nya belum muncul. Nah, bagaimana Anda mainkan supaya ada semacam wadah yang bisa mewadahi leadership tetapi berbasis pendidikan. Entah itu TP-nya, entah itu MP-nya, saya tidak tahu ya.
kayaknya evaluasi pendidikan. Saya tidak tahu. Gimana? Sudah mulai agak bingung lagi ketemu kita? Kenapa Bang? Kebingungan itu yang diarahkan supaya muncul keponya itu. Sampai jadi dokter. Oke, Prof, habis waktunya ya. Oke ya?